Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini di awal pekan. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Philip Jeremy selaku Financial Educator dan Technical Analyst Sukor Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja. Pak Philip, selamat sore. Apa kabar, Pak? Kabar baik, Mas David. Selamat sore. Apa kabar juga untuk Mas David dan seluruh kerabat IDX Channel? Terima kasih Pak Philip sudah meluangkan waktu di IDX Channel di awal pekan. Tampaknya awal yang kurang baik ini Pak Philip hari ini lebih cenderung tertekan dan belum mampu kembali untuk menyentuh di atas level psikologis di 7.300. Analisis Anda secara teknikal, kalau kita compare dengan perdagangan di pekan sebelumnya, melemah ke bawah 7.300-an, kemudian dalam waktu singkat atau sehari perdagangan balik lagi ke level 7.300-an. Nah, bagaimana analisis Anda untuk sepanjang perdagangan hari ini? Konsolidasinya cukup lama di 7.200-an, Pak Philip. Ya, jadi memang hari ini kita lihat konsolidasinya 7.200, namun memang hal positif yang bisa kita ambil adalah bentuk candle yang terbentuk hari ini gitu ya. Bentuk candle yang hari ini adalah bentuk candle doji, di mana kita perhatikan ada keseimbangan antara kekuatan beli dan kekuatan jual. Nah, di sini menurut saya justru ada potensi kita akan reversal atau hijau di penutupan hari di minggu ini ya. Hopefully di minggu ini kita akan perhatikan reversal, hopefully ke atas area 7.300, target saya minimal ke sekitar harga 7.330 sampai 7.350. Nah, kalau kita lihat memang hari ini tutup di sekitar area masih 7.280-an ya. Bisa kita perhatikan, ini juga bisa menjadi area level support, di mana support kuatnya itu di 7.253. Gitu. Jadi saya mengharapkan akan ada rebound di sisa minggu ini, memperhatikan dari pembentukan candle yang terjadi hari ini. Baik, dari sisi fundamental, Pak Philip, para investor masih menantikan rilis data inflasi PCE Amerika Serikat. Sama-sama kita ketahui data ini merupakan salah satu indikator favorit oleh The Fed dalam menetapkan kebijakan suku bunga ke depannya. Apakah posisi ini terkait dengan proyeksi Anda dalam sepekan ke depan untuk indeks harga saham gabungan akan terus membayangi dari pergerakan indeks harga saham gabungan seandainya melandai atau justru di atas ekspektasi, Pak Philip? Ya, justru kalau kita perhatikan kalau memang ternyata inflasi melandai, itu kan pasti suku bunga kemungkinan besar ya, mungkin bukan pasti, kemungkinan besar antara suku bunga stay atau even diturunkan gitu ya. Nah, kalau sampai ternyata inflasi ternyata sudah melandai, IHSG menurut saya ini akan break ke sekitar area all time high sebelumnya, which is nggak gitu jauh sebenarnya, di sekitar 7.400. Namun apabila inflasi naik di luar ekspektasi, di situ baru kita perhatikan ada potensi IHSG koreksi. Oleh sebab itu makanya minggu ini akan menjadi minggu yang cukup terkonsolidasi dengan pergerakan yang relatif masih akan cukup minim, menunggu juga keluarnya data inflasi PCE ini begitu. Baik. Pak Philip, dari sisi pergerakan sektoral hari ini tidak ada yang cukup menonjol, Pak. Tapi dari sisi pelemahan beberapa sahamnya ada beberapa hal yang mungkin menarik kita cermati begitu, terutama dari sektor konsumer primer terutama, Pak Philip. Kegiatan pemilu sudah berlangsung, kemudian kita akan memasuki Ramadan dan juga Lebaran di tahun 2024. Tapi tampaknya efek kepada saham-saham dan sektor ini masih belum terasa sampai sejauh ini. Bagaimana analisis Anda melihat perkembangan dari saham-saham sektor konsumer primer ini? Ya, emang ini kita ini agak baru nih ya, karena memang kita perhatikan ada sedikit lagging nih. Biasanya 1 bulan sampai 2 bulan sebelum kita perhatikan saham konsumer primer ini biasanya akan excel ketika menuju bulan Lebaran begitu ya. Nah, namun kalau kita perhatikan memang ada beberapa faktor juga nih yang bisa diperhatikan. Yang pertama memang dari laporan keuangan gitu ya. Laporan keuangan saham-saham konsumer primer ini memang tidak begitu impresif di sepanjang tahun 2023 kemarin. Namun ada satu sektor yang bisa kita perhatikan adalah sektor poultry. Memang sentimennya mungkin tidak langsung berhubungan dengan bulan Lebaran, namun kita perhatikan ada sentimen di mana kita perhatikan pemerintah akan membagikan beras dan juga telur gratis gitu. Nah, ini yang bisa diperhatikan sektor poultry menurut saya di sektor konsumer juga cukup menarik.
teman-teman bisa perhatikan terus perkembangannya di mana hari ini di JPFA dan Cepin kenaikannya juga sudah cukup signifikan begitu. Ya, kebetulan juga masuk kepada topik pilihan kita hari ini, Pak Philip. Saya mau ke Unilever terlebih dahulu, Pak. Unilever hari ini tampaknya menjadi pemberat untuk dari sektor konsumer primer. Intraday hari ini sempat menyentuh di 25.90 untuk Unilever. Dan tampaknya ini merupakan level terendah juga dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini juga buntut dari kinerja mereka yang kurang baik di 2023. Analisis Anda untuk Unilever dengan posisi pelemahan yang cukup signifikan sampai sejauh ini? Ya, Unilever ini udah jebol support berkali-kali ya. Support yang terakhir juga dia sudah break ya. Jadi support terakhir itu kalau kita perhatikan untuk Unilever itu sekarang diperdagangkan di sekitar harga 2.590, di mana terakhir menyentuh harga tersebut itu pada tahun 2011. Ya, jadi baru terakhir dia menyentuh harga serendah sekarang itu tahun 2011. Nah, kalau kita perhatikan support terakhir untuk Unilever itu sebelum kita berbicara sekarang, itu support terakhir itu baru kelihatan itu di sekitar area level di atas 3.000. Namun sekarang sudah ke 2.600, next akan menuju sekitar ke 2.200-an. 2.200 itu level support yang pertama. Di situ menurut saya Unilever sekarang sudah tidak begitu menarik ya, sudah tidak bisa begitu dilirik akibat memang downtrend dan increasing volume penjualan dari Unilever sendiri mengingat kinerjanya yang memang kurang positif dari 4 tahun terakhir. Sehingga dengan demikian menurut saya Unilever sudah bukan saham yang prospeknya cukup menarik lagi. Rekomendasi Anda seperti apa? Apakah lebih di wait and see terlebih dahulu untuk Unilever? Ya, saran saya memang lebih wait and see, ya lebih wait and see. Namun untuk teman-teman yang hold Unilever, pasti banyak juga ya yang masih pegang Unilever di harga yang cukup tinggi. Saran saya untuk sell ketika masih bisa di posisi-posisi yang ideal, apalagi kalau mungkin masih di bawah 10%, saya sarankan untuk sell dulu. Baik, 10% dalam hal ini posisi loss-nya begitu, Pak Philip? Betul, betul. Baik, untuk Unilever hari ini menjadi pemberat, bahkan tekanan masih terus berlanjut hingga penutupan sesi kedua hari ini. Di 25.90 kembali ke intraday terendahnya, melemah di 3,72%, hampir melemah menuju ke 4%, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Dari Unilever kita bergeser ke ICBP, Pak. Saya mau coba ulas juga, ICBP hari ini juga mengalami pelemahan di 0,65%. Tapi menariknya ICBP tadi di sesi pertama sempat menyentuh ke level tertingginya di 11650. Tampaknya profit taking terjadi untuk ICBP. Analisis Anda untuk ICBP? Ya, saya setuju ya dengan adanya profit taking. Yang pertama, area resistance ICBP itu ada di level 11.925, sudah rally dari harga 10.200. 11.925 ya kira-kira kisaran area support, kisaran area resistance atau area taking profit berada di 11.775 sampai 11.925, di mana itu sudah dicapai 11.750 untuk untuk ICBP. Dan koreksi hari ini cukup wajar karena menurut saya memang ada aksi taking profit. Namun justru di sini masih terjadi pola uptrend channel di mana area buying point-nya menurut saya menarik di sekitar 11.000. Jadi di situ di 11.000 ini akan menjadi koreksi sementara. Apabila menyentuh 11.000 kita bisa melakukan buy lagi. Baik, dengan target price terdekat ketika melemah ke 11.000, Pak Philip? Target price terdekat menurut saya yang pertama 12.000 ya, titik area 12.000, kemudian titik 12.575. Baik, di penutupan sesi kedua hari ini CBP ditutup flat di 11550. Tadi juga direkomendasikan ketika menyentuh ke 11.000 direkomendasikan untuk masuk dan ada berpeluang kembali mengalami penguatan ke target price selanjutnya di 12.000 hingga 12.500 dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita beralih ke poultry. Tadi pun juga sempat ada singgung Pak, ada Cepin dan Java. Cukup lama tidak diperbincangkan Cepin dan Java dan juga kurang direkomendasikan. Hari ini di tengah pelemahan indeks harga saham gabungan, Cepin dan Java mengalami penguatan yang cukup signifikan dari sisi sentimen. Tadi Anda katakan keberlanjutan dari program bansos daging ayam dan telur oleh pemerintah ini memberikan prospek yang cukup baik. Tapi pertanyaannya adalah apakah hal ini momentum sesaat saja Pak? Atau secara teknikal penguatan Cepin dan Java hari ini juga ikut mendukung mungkin dari sisi volume penguatan?
Ya, yang saya perhatikan yang pertama adalah pembentukan pola pattern double bottom dari segi teknikalnya, di mana area level support Java, ya kita ngomong Java dulu, area support besar itu di angka sekitar 1030 sampai 1050. Angka 1050 itu sudah disentuh, kemudian hari ini good newsnya adalah dia berhasil breakout dari 1145 dengan volume yang sangat-sangat signifikan. Ini kalau kita perhatikan volumenya hari ini begitu signifikan, berkali-kali lipat jika dibandingkan dengan volume-volume sebelumnya. Di sini menurut saya menandakan ada tanda positif, udah break neckline double bottom dengan potensi penguatan sampai ke 1225 untuk si JPFA. Masih direkomendasikan masuk dengan penguatan signifikan hari ini atau ada potensi profit taking atau koreksi sehat terlebih dahulu untuk Java? Ya, justru saya rekomend buy hari ini karena sudah close di atas area yang tadi saya sebutkan ya, sudah close di atas area 1140. Artinya ini ketika break sudah tembus di 1140, ruang penguatannya lebih terbuka lebar jika dibandingkan dengan koreksi untuk Java, Pak Philip? Betul, betul. Baik. Kita beralih ke poultry selanjutnya, ada Cepin Pak, 3,59%, 4910 penutupan di sesi kedua hari ini. Analisis Anda? Ya, untuk Cepin pembentukan pola pattern yang sama. Cepin menurut saya lebih aman entry ketika dia close di atas 5.000 ya. Jadi di atas 5.000 kita baru bisa lakukan buy dengan target profit ke 5.300 dan area level support di sekitar 4.900. Bisa dijelaskan tidak Pak analisisnya? Apa yang menyebabkan ketika Cepin aman masuk ketika buy on break di 5.000? Ya, kalau kita perhatikan itu ada pembentukan sebuah downtrend ya dari Cepin. Kalau kita perhatikan ada double bottom yang terbentuk di harga 5.600 sebagai area puncak. Kemudian dia sudah terkoreksi. Kita perhatikan di sini ada pola mirip sekali dengan pembentukan yang kita sebut sebagai pola akumulasi ya. Nah, ketika dia di atas 5.000 sudah mengkonfirmasi breakout dari area pola downtrendnya seperti itu. Baik, di penutupan sesi kedua hari ini untuk Cepin ditutup di 4910, menguat di 3,59%, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel.